relax gitu. Tapi sebenarnya ini kayak perjuangan nggak sih pada saat memilih untuk relax? Pastilah. Apa? Jadi kita ngeliat ke sini. Kayaknya iya benar ya. Enakan sini ya karena ada yang cerita ya. Halo semuanya. Seneng banget bisa datang di ini episode pertama ya. Episode perdana yang Ajakin guest star. pertama. Ini ya, ini alasannya kenapa kita ngajakin guest star pertama ini, soalnya keren banget ini guest star. Perempuan hidup merdeka banget. Oh. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol. Aku padahal yang tersanjung karena aku bisa ketemu. Aku ngefans loh sama Mbak Rina. Iya, keren banget kan di TikTok. Aku ngefans sama Poppy juga. Bars. Banyak, semuanya istimewa di sini. Aku pun sama Kanisa kan kenal udah lama ya. Ngeliatin yang dari zaman dulu. Nanti kita cerita-cerita ya. Sure. Ya. Oke, kita mulainya dari mana dulu nih? Mungkin perkenalan dari guest star kita. Jadi aku nih tahu namanya Teh Nisa Alwis. Beliau ini adalah apa? Teh Nisa, ayo coba diceritain. Adalah make it simple. Make it simple. Ya, saya Nisa, saya ibu-ibu biasa. Ibu-ibu luar biasa ya. Luar biasa. Iya, biasa bikin ramuan Ibu Nisa alias Rin. Ya. Bener banget. Jus kesehatan, nah itu yang paling penting. Iya, kita sering concern ya dengan situasi terkini di tanah air dan mencoba untuk kontribut gimana caranya balancing keadaan agar benar-benar nih 2045 itu tinggal landas gitu Indonesia emas. Emas ya, bukan cemas. Indonesia. Iya, karena kan banyak hambatan-hambatannya. Teh Nisa ini pemilik pesantren. Nggak kelihatan ya. Dan yang mengejutkan lagi, dia sangat pandai berbahasa Arab. Tadi kita Membaca dan mengartikannya. Nggak cuma sekedar baca ya. Kata bukan cuma menghafal, tapi benar-benar baca. Yang nggak ada bahasa Indonesia sama sekali lah. Wow, indah banget, so beautiful like. Tadi kita sebelum acara ini kita buka kitab Bidayatul Mujtahid, melihat-lihat bab tentang macam-macam lah, bab aurat dan lain-lain. Dan kita semua terkagum-kagum kayak ini hurufnya semuanya ini tadi saya bisa baca. Oke, bisa baca, bisa ngerti. Oke, ngerti. Oke. Jadi aku sebetulnya bukan memiliki pesantren kayak gimana ya, karena itu pesantren memang didirikan oleh orang tua. Tapi aku memang grow up di lingkungan pesantren. Ya sejak lulus SD lah dulu dimasukkan ke pesantren modern di Bogor. Kemudian dipindah ke Jakarta 6 tahun, lalu lulus dari sana masuk ke UIN, dulu IAIN Ciputat. Ya kebetulan saya ngambil Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat. Ya itu. Kemudian sempat ngambil S2 juga di UIN Ciputat juga, tapi di semester ketiga dapat beasiswa ke Australia, jadi di sana saya mengambil sosiologi. Wow. Berarti dia fasih dan ahli banget ya. Amazing banget loh. Enggak juga sih. Wow. Ada satu pertanyaan sih yang selalu mungkin sering banget ditanyain sama orang. Sebagai orang yang hidup di lingkungan pesantren, kemudian pendidikannya pesantren, Teh Nisa kok tampilannya itu berbeda ya sama orang-orang yang pergi ke pesantren lainnya. Jadi Teh Nisa terlihat cantik dengan rambut yang bersanggul kayak gitu, terus pakai kebaya. Waduh. Gitu loh. Orang-orang tuh pada nanya nggak sih gitu, kenapa ya Teh Nisa kok beda gitu? Sebagian bertanya langsung, tapi banyak juga yang bertanya-tanya di belakang ya. Ini yang agak sulit sih, karena sebetulnya kan kalau kita bisa ngobrol langsung, bisa lebih tahu banyak latar belakangnya kenapa dan bagaimana. Pastinya sih karena sudah taken for granted lah zaman sekarang ya.
apalagi lingkungan pesantren, kayak semua orang itu namanya bicara agama itu kayak syarat dan ketentuannya adalah Ini harus seperti ini gitu. iya, konsepnya itu kan udah kayak yang namanya aurat itu kayak sudah baku gitu. Nah, justru saya merasa zaman sudah sebegitu maju, peradaban sudah sedemikian berkembang, dan agama juga mengajarkan kita yang paling dasar adalah bagaimana kita berpikir. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqla lahu, gitu tuh. Translation-nya apa tuh? Agama adalah akal, Oh, dan tidak beragama orang-orang yang tidak menggunakan akal. oke. Nah, Intinya. berbasis akal ini yang didorong oleh agama memang kita untuk memeras otak lah gimana supaya kita hidup dengan baik di zaman kita. Jadi saya melihat kayak ada pola hidup yang too much sekarang ini. Segala sesuatu itu kalau kebanyakan, kalau too much itu kan bisa gumoh, berlebihan ya, nggak Berlebihan tidak Jadi baik. ya gimana ya kita balancing, termasuk dalam hal penampilan. Nah, this is ya mungkin Poppy dan Mbak Rina juga merasakan ya gimana kita fight karena ketika sesuatu yang tidak mutlak tapi dibuat mutlak, itu konsekuensinya panjang kok. Ya, ada risiko kesehatan, risiko kebudayaan, segregasi sosial di masyarakat, intoleransi dan lain-lain yang sebetulnya dulu-dulu itu nggak ada dan memang nggak perlu gitu. That's why saya memilih jalur kebudayaan, maksudnya berpenampilan sewajarnya, selayaknya kita sebagai orang Indonesia dengan iklim tropis yang sudah sejak dahulu ya kita biasa kan di generasi kita kecil ya, orang tua kita ya biasa menata rambut, disanggul, pakai kebaya, pakai dress, kaos ketika olahraga, normal aja lah itu semua gitu. Yang sekarang kayaknya itu semua penuh perjuangan karena dianggap nggak dapat hidayah, dianggap apa lagi? Dianggap bukan Islam. Iya. Ya itulah kayak hal yang wajar di tanah air kita tapi dianggap tidak wajar. Iya, itu sebetulnya sangat disayangkan karena akan banyak potensi-potensi yang akhirnya terbatasi. Ya, itu yang sering bahasanya mungkin generasi kita tuh banyak akhirnya layu sebelum berkembang. Karena kan juga dididik kalau misalkan udah mulai satu aturan diturutin akan ada aturan-aturan lain yang intinya kalau belakangan tuh kayak perempuan ya udah di rumah aja ngurusin anak, beranak pinak. That's it. Untuk mereka olahraga segala macam udah susah dengan busana. Tapi yang aku pengen tanya, Kanisa dulu sempat berjilbab berapa tahun? Dan jilbabnya seperti apa? Nutup kah atau gimana? Iya. Karena aku waktu aku add Facebook udah berapa tahun yang lalu, Kanisa itu berkerudung. Jadi mulai berkerudung tapi masih malu-malu kucing. Berjilbab itu sejak masuk pesantren, lulus SD. Oh, oke. Lulus SD pada masa itu tahun 86. Jarang itu Mas. Ya, jarang. Mungkin jilbab tuh hanya ada di pesantren-pesantren aja ya. Jadi waktu kecil masih masa kanak-kanaknya normal-normal aja tanpa jilbab. Ya, tanpa jilbab dan semua my mom, keluarga besar, para tetangga, guru yang nggak ada yang pakai jilbab kan masa itu. Oke. Nggak ada. Karena Jadi, anak pesantren jadi berjilbab. di pesantren berjilbab ya itu kayak taken for granted aja sebagai bagian dari ya udah aturan pesantren yang kebetulan dikasih tahu bahwa ini wajib loh, tapi sebetulnya di luar itu kayak nggak penting-penting amat lah di sini gitu. Karena udah terbiasa di pesantren setiap hari seperti itu aturannya, jadi ya udah kita keluar ke bawah pakai juga. Aku pernah accident loh, kira-kira kelas berapa ya, kelas 3 MTS mungkin, kecelakaan
Aku naik mobil, di depan posisinya patah, tulang aku ketabrak. Terus ketika aku ditolong, kebetulan lokasinya dekat kantor polisi kan. Itu yang pertama-tama aku tanya tuh, kuku kaki ada yang copot, bahuku patah. Terus nangis-nangis lah ya, nggak jelas gitu, kayak shock. Jilbabku mana, kayak gitu. Iya, saking kayaknya ada sesuatu yang lepas, aku malu ya kan, karena pembiasaan itu emang membuat kita jadi iya. Nah, ya sudah berlanjut terus sampai kuliah, sampai tinggal di luar negeri pun saya setia dengan kayak officially saya pakai itu Fashion gitu. style lah ya. Officially pakai, meskipun daily life-nya aku santai. Jadi kalau ada tamu, kalau apa di rumah nggak pakai. Jadi Nggak strict. sebagai apa ya, fashion statement Nisa zaman dulu seperti itu berjilbab, tapi bukan karena ketakutan kan. Kalau sekarang orang takut dengan rambut kelihatan lari ke neraka ayah saudara-saudaranya kayak gitu. Nggak seperti itu sih, cuma kayak merasa nggak enak aja Fashion statement jadinya ya. Misalnya aku pergi nih, suamiku kan tahu aku berjilbab, masa buka sih, nggak enak amat sama orang, apalagi misalnya ya seperti itulah, kayak lebih pertimbangan sosial ya. Ya jadi aku sebetulnya dari dulu tuh easy soal pakaian, tapi ya itu tadi ya, officially aku berjilbab, jadi ke kampus di saat winter, di saat summer ya aku selalu pakai jilbab, meskipun itu like headscarf yang kecil aku ikat di sini gitu, tapi kan harus ada yang unsur kain tutup kepala gitulah. Baju juga kadang aku pakai rok di bawah lutut aja ke kampus gitu kan. Oh iya, di Adelaide gitu sih ya. Aku di Adelaide gitu, jadi kayak fine aja. Tapi kayak yang penting aku harus ada something di sini gitu. Itu tuh kayak attachment, kayak apa ya, kemelekatan sih di situ. Nah, sampai early 2017-an mungkin ya, kayak aku juga nggak ada sesuatu yang membuat aku untuk berpikir lebih mendalam gitu, ini penting atau tidak, karena nggak ada urgensinya. Pada masa itu kayak fine-fine aja. 2017 ada kejadian apa jadinya? Gejolak DKI. Ya, itu kayak banyak banget orang kan, termasuk kita mungkin kayak tidak menerima politisasi agama. Something wrong with that gitu. Terus apa sih gitu, ini akar masalahnya. Akhirnya semua orang termasuk aku kembali melakukan kritisisme lagi gitu. Ini kayaknya ada yang salah deh gitu. Nah, termasuk pada saat itu kan jadi terasa banget segregasi antara muslim non muslim, orang jadi nggak betah berada dengan wanita yang tanpa jilbab misalnya gitu. Yang itu sebetulnya aku sendiri pun yang memakai jilbab itu terluka. Kok bisa kayak gini gitu, this is against my soul gitu, kayak jiwaku nggak begitu gitu. Sampai akhirnya gitu, aku menemukan kayaknya ini udah too much gitu. Jadi aku putuskan untuk relaksasi, salah satunya dengan menguji lagi advantages disadvantages ya dari jilbabisasi gitu. Dan aku menemukan bahwa it's fine tanpa jilbab di sini. Terus pas kan ngomongnya relaksasi ya, kayak relax gitu, tapi sebenarnya ini kayak perjuangan nggak sih pada saat memilih untuk relax? Pastilah, apalagi mungkin dari keluarga suami misalnya gitu kan juga menahan untuk come on gitu, kita tuh punya keluarga besar, ada pesantren yang harus kita jaga juga perasaannya gitu. Dan I know that gitu, butuh waktu untuk memantaskan diri bisa diterima dalam situasi yang aku sudah tidak betah, kayak berlawanan dengan nurani gitu, harus terjebak di dalam sebuah doktrin tentang jilbab dan aurat yang sesungguhnya tidak se-strict itu. Nah, akhirnya ya udah
aku pikir yang paling strategis adalah dengan strategi kebudayaan. Kita balik lagi kan, berkebaya. Dan Kanisa waktu lepas juga nggak langsung lepas, tapi kayak pelan-pelan Yes. banget, dan step by step, sampai ketika aku add like, oh ada yang berkerudung, nice. Terus lihat postingan-postingan di Facebook like, wow, oke, add. Jadi waktu itu sempat berkerudung juga, dan step-stepnya gimana tuh jadinya? Kayak recall gitu ya, Uh-huh. Poppy. Karena kan aku juga sampai sekarang profile picture aku yang di backgroundnya itu aku selalu pakai itu, yang Fatayat NU tahun 65 kalau nggak salah, berfoto bersama, mereka pakai kain dan kebaya dengan selendang tipis aja gitu. And that's gambaran dari Fatayat NU yang udah hampir 100 tahun gitu kan. Ini ya, Yes. fotonya masih hitam putih, nanti kita ya. uploadin ya. Iya, nothing wrong with that gitu. Dan aku merasa merecall lagi berkebaya dengan selendang tipis aja itu nggak apa-apa gitu. Dan benar, aku pertama kali maybe tahun 2018 saat berlebaran di kampung halaman, dan di sana kan ya ustadz pesantren lah ya. Aku pakai kebaya, berkerudung begitu saja. Sebetulnya kayak bahkan ada kayak karyawan gitu yang sudah sepuh itu kayak kaget gitu loh, terkesima karena udah jarang banget ngelihat yang seperti ini gitu. Terkesima, terpesona juga. Terkesima tapi kayak seneng gitu. Penerimaannya tuh bagus How ya. come? Yes. Pada maksudnya pada bukan yang kayak gimana, tapi yang kayak wah Iya. ini tampilan zaman dulu yang Iya. kayaknya dulu baik-baik aja gitu kan. Kayak sebetulnya kayak ada kerinduan sih untuk Ah. seperti itu. Cuma kayak semua orang gimana bisanya ya gitu, karena celahnya kan udah sulit ya. Iya, terlalu banyak. Makanya Iya, kita Jack bilang Mora. Oh, ini iya. hebat karena Hebat. celahnya udah sulit, dan bahwa ada orang yang berani mengambil jalur ke situ. Ya, aku juga berterima kasih karena keluarga besar yang di pesantren mengelola pondok gitu ya. They never ever questioning about this. Keren. Iya, karena mereka tahu aku seperti ini tuh punya argumen. Aku tidak salah. Gitu. Tapi aku juga tidak memaksakan Orang lain. argumen aku ini kepada orang lain untuk berubah. Nah, jadi ada juga sih yang di belakang bertanya-tanya, kok bisa ya? Kenapa ya? Ada apa? Ini gitu. Tapi ya seiring waktu aku tetap konsisten dan sangat bahagia dengan menjadi lebih terbuka seperti ini gitu. Aku tidak melawan orang tua aku tidak melawan agamaku tidak. Justru para nenek kita, kakek kita masa-masa dahulu itu tidak kurang suatu apa kan, ketika tren jilbab itu belum ada. Iya, bajuku sudah sopan sih dari Bajuku dulu kita sudah sudah sopan. sopan, Nah. ya kan? Ya, Iya, maksudnya di sini juga kita nggak ngomong bahwa terus yang pakai tuh artinya berlebihan juga ya, asal nggak dipaksakan, itu kan pilihan dia juga ya. Iya. Balik lagi. Makanya Respect. kita ngomong bahwa perempuan tuh hidup merdeka ya, pilihannya perempuannya. Ketika Teknisa mau nggak pakai ya sudah, itu pilihan. Karena banyak banget orang yang tidak berani memilih karena paksaan sosial. Kayak waktu itu aku dengar ada laki-laki yang istrinya itu udah terkena penyakit autoimun, tapi harusnya kan terkena matahari. Dia nggak berani memilih untuk berjemur meskipun dokter sudah menyarankan berjemur. Jadi ya pilihannya di mana seperti itu. Kadang-kadang kasihan, tapi ya balik-balik lagi itu pilihan. By the way, kita cut dulu di sini. Kita Kanisa kan Kanisa bikin buku puber beragama. Aku pengen tanya-tanya buku itu, cuman kayaknya kepanjangan kalau jadi satu YouTube. Gimana kalau ronde 2? Bukunya pinjam dulu kali ya. Oke. Terima kasih semuanya untuk yang part 1. Nanti kita lanjut ke part 2. Oke, dengan Oke. Rina. Terima